Sebagai sesepuh tertinggi suku Wei Yang, Wei Yuanke jatuh ke tangan Tianhe dan dipenggal kepalanya di depan ratusan juta pasukan. Baik itu Lizzie atau wajah, klan Wei Yang hilang. Bahkan berbicara, selain raksasa klan Xiawang yang dicegat dan dibunuh oleh Xie Fei Lingxi, klan Wei Yang adalah raksasa kaisar pertama yang mati dalam pertempuran. Bisa dibayangkan kemarahan seperti apa yang dialami klan Wei Yang? Tanda seru. Makhluk itu belum bertindak untuk jatuhnya muridnya, tetapi klan Wei Yang telah merilis hadiah. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di surga kaisar. Apapun rasnya. Tetapi mereka dapat memotong angin dan langit di tingkat atas. Klan Wei Yang harus berterima kasih. Tidak hanya klan Wei Yang, hadiah yang ditawarkan oleh kaisar surga ke tingkat pertama Qin Yichen hanya tersebar di dalam istana surgawi. Dan kali ini, itu langsung diekspos ke 10.000 klan. Nilai pahala yang ditawarkan oleh suku Wei Yang, ditambah dengan murka kaisar. Ketika Qin Yichen tahu betapa makmur dan kaya hidupnya, dia bahkan mempertimbangkan apakah akan meninggalkan tubuh bawaan ini dan memenangkan pahala sendiri. Kepala keluarga barbar buaya, kamu tidak akan mengangkat kepalaku dan pergi ke kaisar untuk menerima hadiah ketika aku tidak memperhatikan. Manusia buaya, yang ditampar Qin Yichen di pundaknya, melambaikan tangannya lagi dan lagi. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Bu buaya, aku ingin menebang langit bersama Jenderal Feng. Ada waktu untuk berpisah. Keesokan paginya, setelah tentara sedang beristirahat, Putri Wen Qing datang untuk memberitahu Qin Yichen bahwa mereka akan kembali. Tanya Tiangwan kembali. Bagaimanapun, tentara Wen Tiangwan datang untuk membantu, dan Wen Tiangwan hari ini setara dengan kota kosong, dan mereka tidak bisa tinggal di Tian Pengguan. Ketika Qin Yichen pergi, Tian Pengguan naik ke Pengyao Tian, turun menjadi puluhan juta tentara dan jenderal, semuanya bergegas untuk saling bertemu. Jenderal Gong Feng. Dari saat kepala Wei Yuanke ditebang, Qin Yichen menemukan bahwa banyak orang di sekitarnya mengubah gelarnya, dari Jenderal Feng menjadi Jenderal Feng Da. Tentu saja, dia awalnya seorang jenderal. Baru sekarang, semua orang mulai memanggilnya seperti ini. Saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Kita akan berada di perahu yang sama lagi. Kita akan menyeberangi sungai Tianhe dan menabrak langit bersama. Wen Tiangwan sama seperti sebelumnya. Hanya setelah kembali, Qin Yichen tahu bahwa sementara pasukan Wen Tiangwan datang untuk membantu, Permaisuri Sixia tidak tenang seperti itu. Bagaimanapun, hanya klan Wei Yang yang memblokir klan Changman, dan Kaisar Surga bukan hanya klan Wei Yang, tetapi juga tidak hanya klan Kaisar yang ingin menerobos Wen Tianpas. Kemarin, ketika Qin Yichen berada dalam pertempuran berdarah, Permaisuri Sixia, sebagai gundik klan Kaisar Ke dan wanita suci dari klan Wujin, mendeklarasikan Kaisar Surga. Sekarang saya minta Tiangwan kosong. Jika ada yang datang meminta Tiangwan sebagai tamu, istana ini tidak berani bersikap kasar dan hanya bisa menghiburnya secara pribadi. Dapat dilihat bahwa, meskipun Permaisuri Sixia berkata dengan sopan, pada saat itu, dia telah memanggil banyak pembangkit tenaga tua di istana kekaisaran, dan dia bahkan telah mengeluarkan bekas baju besi pertempuran. Tianxing, kau benar-benar menantu yang baik dari ibumu, kau memegang pisau, dan ibumu hampir pergi berperang lagi dengan baju besi. Qin Yichen tercengang, dan kemudian menyadari bahwa dia benar-benar memainkan pertempuran ini cukup besar. Apakah itu Tianhe atau klan Changman? Ada sebanyak 200 juta pasukan yang waspada. Kekuatan level kaisar memiliki 2 digit. Tapi kemudian, kekhawatiran Permaisuri Sixia datang, memungkinkan Qin Yichen menyadari apa yang tidak dialami dalam waktu yang lama, seperti omelan ibunya, dan kebaikan. Akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada pesan Permaisuri Sixia, Qin Yichen melihat sekeliling kuil penyelidikan seperti biasa, dan berkata dengan emosi, baru-baru ini, saya khawatir tidak akan ada lagi pertempuran. Faktanya adalah bahwa Tianhe telah berdiri selama ratusan juta tahun. Bahkan jika puluhan juta darah dewa tumpah di atasnya, dalam beberapa hari, itu menjadi berbintang dan licik lagi, dan langit cerah. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Surga setelah Tianhe yang berlumuran darah berlalu, tiba-tiba ketenangan yang langka. Namun, Qin Yichen tidak mengendur, dia juga tidak bisa mengendur. Saya harus cepat dan meningkatkan kekuatan saya. Saat ini, potensinya di segala aspek masih sangat besar. Yang pertama adalah mengembalikan artefak Kaisar Bihai ke Kaisar Ke Clan untuk pelatihan menyeluruh. Dalam praktik ini, klan Kaisar Ke telah menyiapkan banyak harta, dan saya tidak berani mengatakan bahwa itu sepenuhnya dapat mereproduksi prestise Kaisar yang menghancurkan Tianhe di Kaisar Bihai. Tetapi itu pasti batas yang dapat dicapai oleh klan Kaisar. Leluhur kedua Kaisar Ke masih sedikit khawatir. Sulit untuk pindah ke Wen Tianpas di Pavilion Tiambao dan tempat pemurnian artefak. Tanpa artefak Kaisar Bihai, akankah kota bunga iblis itu bertahan? Menanggapi ini, Qin Yichen tersenyum tipis, dan berkata kepada 10.000 Dao Demon di tubuhnya, apakah Anda melihat kepala Kaisar Iblis? Apakah Anda melihat pelampung labu ini? Bunga Iblis Wan Dao, bintangku, kamu bintang besar. Kedua,
alam. Namun, Qin Yichen tidak terburu-buru ke dunia nyata, tetapi karena ada terlalu banyak hal yang perlu dipelajari. Misalnya, menghindari kilau hitam yang keluar dari alis Ji Jue adalah karena Haoi Universe Decision, yang membuat persepsinya tentang cara ruang dan waktu menjadi kenyataan. Ketika Qin Yichen dapat mengacaukan ruang dan waktu, dan bahkan menyentuh masa lalu dan masa depan, keajaiban dan luasnya sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jika saya dapat berpartisipasi dalam jalur waktu dan ruang untuk mencapai kesempurnaan yang luar biasa, dapatkah saya melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kembali ke masa lalu, menyaksikan kemuliaan ras saya, dan bahkan pada saat itu, mengubah semua ini? Meskipun Qin Yichen tahu bahwa ini sangat tidak realistis, karena tampaknya sekuat Kaisar Haoyi dan tidak dapat diubah. Selain itu, ketika dia menerima cahaya ilahi yang diberikan oleh Kaisar Haoyi, selain pemahaman tertingginya tentang keputusan semesta Haoyi, ada juga peringatan yang cukup jelas. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa lalu tidak bisa diubah? Itu sebabnya nenek moyang membiarkanku maju. Jangan melihat ke belakang. Qin Yichen merenung dengan hati-hati, tetapi misteri ruang dan waktu tidak ada habisnya. Dia hanya melihat ke puncak gunung es dan nyaris tidak memasuki ruangan. Selain itu, bahkan jika ada penjelasan dan warisan Kaisar Haoyi, pemahaman itu harus bergantung pada kebijaksanaan Anda sendiri. Selain itu, ada darah Heze, terutama kekuatan darah. Qin Yichen dapat merasakan perbedaan signifikan dalam kekuatan tempur sebelum dan sesudah Putri Wenxing keluar dari ranah rahasia garis keturunan. Selain itu, pola ilahi yang dibangkitkan oleh Putri Wenxing membuat keilahiannya lebih anggun, dan sepertinya mengandung banyak sihir. Kekuatan garis keturunan klan Kaisar Ke seperti ini, dan klan Heze jelas tidak lebih buruk dari klan Kaisar Ke. Selain itu, Qin Yichen juga mengetahui kesusahan sebelumnya. Meskipun klan Heze sudah tidak ada lagi, sahabat klan Heze, klan Changman masih ada. Oleh karena itu, Qin Yichen hanya menemukan kaisar yang luas dan secara pribadi bertanya tentang misteri darah klan Heze. Tanpa diduga, Kaisar Changman sangat memahami hal ini. Dan sebelum itu, dia telah bersiap, tetapi Qin Yichen sibuk berlatih dan tidak punya waktu untuk menemukannya. Metode saluran dewa yang Anda bawa kembali dari pavilion Heze Zhangdao, saya telah menyelesaikannya. Ketika anak Anda melawan darah Tianhe, Kepala Jiang datang ke sini secara langsung dan berdiskusi dengan saya bagaimana membawa Heze Taoisme yang ditingkatkan dan kekuatan supernatural lebih cocok untuk ras saya yang luas dan ras manusia.